Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Maisyela Andini dengan akhir NIM 560. Pada kali ini saya akan memaparkan ringkasan materi mengenai hukum ketenagakerjaan. Materi ini terbagi menjadi 7 bagian yang dimana akan saya paparkan. Yang pertama, ada objek, sifat, hakikat, dan sumber hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan sendiri merupakan seluruh peraturan yang mengatur hubungan antara tenaga kerja, pengusaha, dan pemerintah. Objeknya merupakan tenaga kerja dan hubungan kerja. Sifatnya sendiri bersifat campuran karena di satu sisi bersifat publik, yang dimana negara berperan untuk melindungi para pekerja. Di satu sisi memiliki bersifat privat karena hubungan kerja muncul dari perjanjian antara dua pihak. Secara hakikat hukum, ketenagakerjaan merupakan penciptaan, keadilan, dan keseimbangan antara hak serta kewajiban pekerja dan pengusaha, yang dimana sumber hukumnya sendiri berasal dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hingga peraturan pelaksana dan perjanjian kerjasama. Yang kedua, kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan merupakan langkah pemerintah untuk mengatur, mengembangkan, dan melindungi tenaga kerja. Tujuannya agar tercipta lapangan kerja yang luas, tenaga kerja yang kompeten, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Kebijakan ini meliputi perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan sertifikasi, penempatan kerja, hingga hubungan industrial yang harmonis. Contohnya bisa kemudian kita lihat pada program Kartu Kerja, Balai Latihan Kerja, dan penetapan upah minimum di setiap daerah. Yang ketiga, adanya hubungan kerja. Hubungan kerja sendiri terbentuk karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha, yang dimana terdapat 3 unsur utama, yaitu pekerjaan, upah, dan pemerintah. Berdasarkan waktunya, perjanjian kerja bisa dibedakan menjadi 2, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, dan yang kedua, ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Melalui hubungan kerja ini diharapkan terciptanya kepastian hukum, kesejahteraan, serta tanggung jawab bersama antara pekerja dan pengusaha. Yang keempat, adanya penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Dalam dunia kerja, perselisihan kadang tidak bisa dihindari. Ada 4 jenis perselisihan, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja, yang dimana ada proses penyelesaiannya dilakukan secara bertahap. Yang pertama, melalui bipartit, yaitu musyawarah antara pekerja dan pengusaha. Jika tidak berhasil, dilanjutkan ke mediasi atau konsiliasi, yang dimana dilakukan oleh pihak ketiga seperti Dinas Ketenagakerjaan. Jika masih belum selesai, dapat melalui arbitrase, atau akhirnya sebagai ultimum remedium akan dibawakan ke pengadilan hubungan industrial. Tujuan akhirnya tentu untuk mewujudkan keadilan, menjaga keharmonisan hubungan kerja. Yang kelima, ada perlindungan kerja. Perlindungan kerja mencakup keselamatan, kesehatan, moral, dan sosial pekerja. Ada 3 bentuk perlindungan. Yang pertama, perlindungan ekonomi seperti upah yang layak dan jaminan sosial. Yang kedua, adanya perlindungan sosial seperti larangan diskriminasi dan pelecehan. Yang ketiga, ada perlindungan secara teknis, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Melalui perlindungan ini, negara memastikan pekerja dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan manusiawi. Yang keenam, ada pengupahan jaminan sosial tenaga kerja, yang dimana upah merupakan hak dasar pekerja yang harus dibayar secara adil dan layak.
Komponen upah mencakup upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Pada dasarnya, pemerintah telah menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota sebagai standar kesejahteraan. Selain itu, pekerja juga dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan melalui 5 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Atas dasar tersebutlah bertujuan agar pekerja dan keluarganya tetap terlindungi secara ekonomi maupun sosial. Yang ketujuh, adanya kelembagaan ketenagakerjaan, yang dimana kelembagaan ketenagakerjaan mencakup seluruh pihak yang berperan dalam sistem ketenagakerjaan, antara lain pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja. Yang kedua, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Yang ketiga, lembaga pelatihan dan sertifikasi, serta lembaga tripartit yang menjadi wadah komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Bertujuan adalah untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Atas dasar tersebutlah dapat disimpulkan bahwa hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, tetapi juga menjadi instrumen sosial untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dengan penerapan yang baik, mulai dari perjanjian kerja, kebijakan perlindungan, hingga jaminan sosial, diharapkan terciptanya lingkungan kerja yang produktif, manusiawi, dan berkeadilan. Baik, sekian atas video saya kali ini. Terima kasih.